kedua mempelai dengan kedua orang tua serta handai tolan dan hadirin sekalian. Demikian rangkaian acara yang akan kita saksikan bersama pada pagi hari yang subuh ini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat walimatun nikah yang insyaallah dimuliakan Allah, marilah dengan senantiasa mencurahkan rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala agar acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Mari terlebih dahulu kita buka dengan mengawalinya membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ala hadhihi niyah wa likulli niyatis salihah ila hadratin Nabi Mustafa wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syair lahum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah hadirin wa hadirat rahimakumullah, mengawali acara walimatun nikah ini marilah terlebih dahulu kita dengarkan kumandang ayat-ayat suci Al-Quran dalam bacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh qari kita Muhammad Zulfikar SPDI. Begitu pada hadirin kiranya untuk sedikit menghentikan percakapan atau obrolannya ketika qari membacakan ayat-ayat suci Al-Quran agar kita semua mendapatkan rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada yang terhormat Qari Muhammad Zulfikar SPDI kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها. سطيع العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد
كل في فلك يسبحون. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin, demikianlah tadi kumandang ayat-ayat suci Al-Quran dalam pembacaan kalam ilahi telah kita simak bersama. Semoga baik yang membaca maupun kita semua yang mendengar akan mendapatkan curahan rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, di bawah saatnya kita akan menyaksikan bersama prosesi walimatun nikah antara calon mempelai pria yang bernama Muhammad Sanusi bin Ayani yang nanti langsung akan dipandu oleh yang terhormat Al-Ustaz Muhammad Zauhari selaku pejabat pernikahan dari kantor urusan agama Kecamatan Bukit Kecil. Pada yang terhormat Bapak Muhammad Zauhari dari persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah ya la ni'matillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wa ba'du. Yang kami hormati Bapak Basri, saya keluarga besar beserta keluarga besar calon besannya Bapak Ahmad Yani almarhum, yang kami hormati para alim ulama, sesepuh dan tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat majelis akad nikah yang dimuliakan Allah, wabil khusus kedua calon mempelai yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita terima, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat hadir dalam majelis yang mulia ini, di mana sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan akad nikah antara seorang laki-laki bernama Muhammad Sanusi bin Ahmad Yani almarhum dengan seorang perempuan bernama Ayu Olivia Putri binti Basri. Salam dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia, termasuk kita hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin hadirat majelis akad nikah yang dimuliakan Allah, selaku petugas dari kantor urusan agama Kecamatan Bukit Kecil yang telah diserahi amanat untuk memimpin, mencatat dan mengawasi akad nikah pada pagi hari ini, berikut akan kami bacakan rangkaian acara yang kami amanatkan kepada kami. Yang pertama adalah pembacaan persyaratan nikah, yang kedua fatwa nikah, yang ketiga prosesi ijab dan kabul, yang keempat bacaan siapa khalik, yang kelima peralatan berkas nikah, yang keenam penyerahan mas kawin, dan yang terakhir adalah penyerahan buku nikah. Itulah rangkaian acara yang telah diamanatkan kepada kami. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami hormati,
Setelah diteliti dan diperiksa berkas-berkas pernikahan yang disahkan, maka kami menyatakan akad nikah dapat dilaksanakan pada hari ini karena tidak sesuai dengan hukum syariat Islam dan tidak sesuai juga dengan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. Adapun calon mempelai laki-laki bernama M. Sanusi, kelahiran Lubuk Linggau, 30 November 1994, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan Depati Said, Lubuk Linggau. Ayahnya bernama Ayani almarhum, ibunya bernama Purbayati. Status sebelum menikah adalah dijaka. Betul ya? Betul. Nampung. Sedangkan calon mempelai wanita bernama Ayu Divya Putri, kelahiran Palembang, 29 Juli 1998, beralamat di Rusun Blok 9 lantai 3 nomor 64 RT 26 RW 7 24 Ilir Bukit Kecil Kota Palembang. Ayahnya bernama Basri, ibunya bernama Dahlia. Status sebelum menikah adalah perawan. Yang akan bertindak selaku wali dalam akad nikah ini adalah wali nasab ayah kandung dari calon mempelai wanita bernama Bapak Basri bin Ali Amran, kelahiran Padang, 18 Februari 1970, pekerjaan swasta, beralamat sama dengan calon mempelai wanita. Mas kawin dalam akad nikah ini adalah berupa uang Rp180.930 dan seperangkat alat sholat dibayar dengan tunai. Saksi adalah kita semua yang hadir di sini, namun nanti ya akan tercatat dalam bukan nanti sudah tercatat. Yang pertama Bapak Hermansyah, saksi yang kedua Bapak Nasution. Bapak Ibu, itulah persyaratan nikah yang telah kami teliti dan kami periksa. Selanjutnya kami persilakan dua orang saksi untuk melihat mas kawin. Yang mana mas kawinnya? Itu yang mapi itu artinya yang bisa dijual oleh betina. Kalau ini tidak bisa dijual, tidak laku gitu. Alat sholat juga bukan mas kawin seperti itu, tidak bisa dijual. Itu kalau pelengkap betul boleh. Misalnya ini berapa ini jumlahnya ini? Ini mas ini. Nah ini yang bagus jadi mas kawin. Ini harusnya. Ya, jadi dengan mas kawin berupa emas 2 suku dan seperangkat alat sholat plus ini. Boleh yang jak itu. Kalau jak ini ya sudah terlanjur seperti ini. Ini nak melok-melok tren lah sebenarnya. Yang benar tuh ini, ya Bu ya. Ini Bu ya. Sebab kalau ini tidak disebut, ini punya lanang masih, bukan punya betina. Betul ya? Iya. Jangan galak ibu-ibu kalau punya anaknya diinjuk mas kawin seperangkat alat sholat. Jadi yang ini ya. Yang mana Bu? Yang kenang-kenang. Yang ini boleh sebagai kenang-kenang. Kalau kakawan mas tidak boleh sebagai kenang-kenang. Harus dijual oleh betina. Oke, mas kawinnya ditambah ya. Oke ya. Ditambah emas 2 suku ya. Jadi agak sulit ini walinya nyebut banyak. Emas 2 suku, duit berapa tadi? Rp182.930 dan seperangkat sholat. Bisa ya? Mantan Pak RT ini bisa. Selanjutnya silakan Kak Erman dipegang Kak Erman. Dipegangin biar ada tuh apa itu namanya untuk dokumentasi. Kak Erman ini ya, mas kawin yang ini pegang. Yang duit. Gak usah dijingok masnya itu suratnya gak usah. Langsung angkat yang teko ini ya. Teko. Biarlah dibuka dari biasa. Nah, ada ke sini Kak. Di sini ada ini fotografer. Ini. Nah, ya. Ini ada banyak Kak. Sudah, sini. Sudah? Oke. Nah, Bapak Ibu, mas kawin telah dilihat oleh 2 orang saksi dan diabadikan oleh kawan-kawan fotografer. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan nasihat-nasihat perkawinan lewat khutbah nikah. Karena saya ini sudah terlalu sering di sini ya. Bukan keseringan, terlalu sering. Maka saya akan menunjuk siapapun lah yang akan menyampaikan khutbah. Ustaz Zulfikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون حتى إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Bagindo Masri dan Ibu Nadina, Ibu Purba Diati. Dan terkhusus kepada calon mempelai, masih calon belum saya, yaitu Ayu Livia Putri dengan Muhammad Sanusi, yang insya Allah sebentar lagi akan kita saksikan acara yang sungguh sangat sakral. Dan ini adalah dua hamba Allah menjalin ikatan yang suci yang kita sebut dalam Islam, yaitu pernikahan. Kemudian yang tidak lupa kami hormati para tokoh masyarakat, alim ulama, para ustaz-ustazah, Pak RT, Pak RW yang sempat hadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini membawa keberkahan dan tentunya diberikan oleh Allah kemudahan di dalam kita menjalankan aktivitas kita sebagai hamba Allah yang diberikan hidup di dunia yang singkat ini, yaitu untuk terus kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah, yaitu dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua tidak lupa kita bersolawat dan salam, yaitu kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang diagungkan, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya Ibu Bapak, jemaah Kalimatul nikah pada kesempatan pagi ini mendadak ini Pak Puan ini menunjuk untuk menyampaikan khutbah pernikahan, hikmah pernikahan ini. Jadi pada intinya kita yang hadir di sini, ya, termasuk keluarga besar dari Bapak Bagindo dan Bapak Ayani almarhum beserta para tamu undangan, itu kita bersama-sama kita menyaksikan nanti Jakobul, yang kemudian tiada lain itu tujuannya kita mendoakan agar Ayu Livia Putri dan Muhammad Sanusi ini tentu dalam rangka membangun rumah tangga yang kita sebutkan di dalam surat Ar-Rum, yaitu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka tidak panjang lebar yang ingin saya sampaikan sebagai nasihat. Katakanlah sebagai nasihat ini bukan untuk Ayu Livia dan Muhammad Sanusi saja, termasuk juga Bapak Ibu yang di sini pengantin baru. Aku yakin Bapak di sini sudah termasuk pengantin baru juga. Ada yang baru setahun, ada yang baru 2 tahun, ada yang baru 3 tahun, ada yang 10 tahun. Pokoknya pengantin baru galuh. Ada yang 30 tahun. Ya. Tuh, setuju gue? Ya. Setuju enggak setuju? Setuju gue. Yang penting baru galuh sih. Ada yang baru datang termasuk kan. Nah, untuk Ayu Livia dan Muhammad Sanusi, yang pertama ketahuilah bahwa tentu dalam rangka mengarungi bahtera rumah tangga dipastikan bahwasanya kita sebagai hamba Allah, terutama Muhammad Sanusi, seorang laki-laki itu adalah pemimpin.
Sebenarnya kita semua ini adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Jadi tiap-tiap kalian ini adalah pemimpin. Dan tentu setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka tentu dalam menjalani nanti, yaitu dalam rumah tangga, masing-masing dipastikan ada tanggung jawab. Dan tentu antara laki dan suami tadi yang nanti kita dengarkan ijab kabulnya, itu mereka akan memiliki hak dan kewajiban. Maka secara singkat pesan untuk Muhammad Sanusi dan Ayu Livia Putri, ketika nanti kalian sudah sah, katakanlah menjadi seorang suami istri, yang itu tentu berdasarkan syariat agama Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka disitulah nanti kalian akan berperan untuk bagaimana nantinya menjalani kehidupan ini yang sesungguhnya. Mengapa dikatakan sesungguhnya? Karena sebelum kalian masuk ke jenjang pernikahan, Ayu baik Sanusi itu masih tanggung jawab kedua orang tuanya. Maka ingatlah bagaimana perjuangan, bagaimana pengorbanan orang tua kalian ketika mulai dari sejak dalam kandungan sampai pada akhirnya tiba untuk katakanlah menghantarkan kepada jenjang yang disebut dengan pernikahan. Maka hal yang pertama antara Ayu dan Sanusi, banyak-banyaklah kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur kalian kepada kedua orang tua kalian. Maka doakan orang tua kalian yang mudah-mudahan orang tua kalian yang hari ini masih sehat, masih hidup, diberikan oleh Allah umur yang panjang yang berkah. Yang nantinya kalian pun berharap orang tua kalian tadi dapat melihat, menyaksikan bagaimana nanti kalian kelak melahirkan generasi-generasi keturunan berikutnya. Dan kepada Sanusi yang hari ini saya baca di sini bahwa ayahnya atau bapaknya yang bernama Ayani itu sudah wafat, sudah meninggal. Maka saya mengajak untuk kita semua memberikan suratul Fatihah untuk almarhum Ayani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika semasa hidup beliau, Bapak Ayani ini, segala amal ibadah, amal soleh, amal kebaikannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian segala kesalahan, kealpaannya itu dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah Bapak Ayani ini pasti beliau menyaksikan walaupun dari dunia yang berbeda dengan kita, dan dia melihat bagaimana anaknya yang bernama Muhammad Sanusi yang hari ini disaksikan oleh para malaikat dan kita semua yang hadir akan mendengarkan hijab dan qabul ini, yang mudah-mudahan semoga Bapak almarhum Ayan ini senantiasa terus didoakan oleh anak-anaknya. Ala hazin ya wa likulli niyatin salihah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ru'an Ayani al-Fatihah. Terima kasih. Jadi yang pertama yang patut untuk didengarkan, yang insya Allah dapat diaplikasikan di dalam kehidupan bagi Ayu dan Sanusi adalah bagaimana untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah sekali lagi, minimal yang keluar dari lisan adalah kalimat Alhamdulillah. Kalian disatukan dalam ikatan yang sungguh sangat luar biasa, yang tadinya tidak kenal antara satu yang lain. Maka ketika kalian sudah bersatu, yang nanti dijalin dengan ikatan yang suci ini, maka berlakulah dengan sebaik-baiknya antara keduanya. Maka yang kedua, yang kedua adalah bagaimana antara Ayu dan Sanusi ini. Nasihat kami yang kedua, banyak-banyaklah kalian beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya apa? Ketika Ayu dan Sanusi mau melanjutkan ke jenjang pernikahan, dipastikan yang namanya manusia pasti dia pernah berbuat salah, pasti dia pernah berbuat khilaf, yang tadinya seharusnya belum selayaknya. Mohon maaf, hari ini berapa banyak orang yang belum dalam ikatan yang suci, berjalan berduaan, berpegangan tangan, dan itu adalah semuanya sesungguhnya dosa yang kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang kita tidak tahu, tapi kita lakukan. Tapi ketika hari ini antara Ayu dan Sanusi dalam menjalin ikatan yang suci, yang nantinya mereka menjadi suami dan istri, maka banyak-banyaklah
minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk ajaran yang diajarkan oleh Nabi Adam alaihissalam, maka berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengampun, yang Maha Pemaaf, akan mengampuni, akan memaafkan segala kesalahan yang tadinya sebelum ikatan yang suci mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat mungkin yang tidak sadar. Begitu juga kita, ibu bapak yang kita hari ini sudah berkeluarga, yang memiliki anak dan cucu, berapa banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tapi bagaimana dengan perbuatan, dengan amal kita? Kita tidak lagi berupaya untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Bukankah Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, tidak ada dosa kecil kalau dikerjakan terus-menerus, dan tidak ada dosa besar kalau setiap hari digempur dengan kalimat istighfar. Dan oleh sebab itu, ketika kita memiliki kesalahan dengan orang tua kita, dengan tetangga kita, dengan sahabat kita, maka ucapkanlah dari lisan kita bahwa kita pernah melakukan kesalahan tersebut, kita minta maaf. Akan tetapi ketika kita bersalah, berdosa kepada Allah, kita yakin Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Yang jadi masalah ketika kita memiliki kesalahan, kealpaan, kehilapan dengan tetangga, dengan sahabat, maka itu yang harus kita datangi. Tapi ketika sudah kita ucapkan, orang yang sudah kita minta maafnya tadi, dia tidak menerima maaf kita, maka kembalikanlah kepada Allah. Artinya orang tersebut melebihi, melampaui Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sombong orang tersebut. Itu yang kedua. Oleh sebab itu, hal yang kedua buat Ayu dan Sanusi, termasuk kita semua yang hadir, banyak-banyaklah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu untuk Sanusi dan Ayu, adalah banyak-banyaklah berdoa kalian kepada Allah. Mengapa? Karena tantangan, hambatan, rintangan yang kalian akan hadapi akan lebih besar ketika kalian sudah menjalankan aktivitas kalian yang sudah sah nanti dalam ikatan yang suci yang disebut dengan pernikahan. Maka pastikan Sanusi sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga, ibarat kita dalam perahu itu, mereka berdua akan berlayar, maka kedua keluarga besar ini akan menghantarkan mereka untuk menjalani kehidupan tersebut, berlayar. Maka di situ akan terlihat bagaimana peran seorang pemimpin, bagaimana peran seorang suami sebagai kepala rumah tangga, dan bagaimana juga peran seorang istri. Maka kalau diibaratkan seorang pemimpin tadi adalah suami yang memegang kendali sebagai nahkoda di kapal tadi, maka penumpangnya adalah istrinya. Maka apa kata suami? Tugas seorang istri adalah dia taat kepada suaminya. Oleh sebab itu ketika ada ombak, gelombang yang kuat, maka suami akan mengatakan kepada istrinya, berpeganganlah yang kuat. Ini maknanya artinya apa? Agar supaya mereka tetap sampai pada tujuannya. Jangan sampai ketika ada ombak, badai, gelombang tadi, istrinya tidak berpegangan kuat, sehingga menyebabkan terhambat keluar dari perahu tersebut. Kalaulah diibaratkan, begitulah nanti kehidupan dunia yang kalian akan jalani, manakala rumah tangga kalian ada orang-orang yang sifatnya mau mengompori dan lain sebagainya. Itu akhirnya dilihat dari bagaimana antara kedua orang ini, suami dan istri. Apabila tidak ada 3K, K yang pertama adalah komunikasi, tidak menjalin komunikasi yang baik, maka siap-siaplah, hati-hati kalian akan menghadapi berbagai macam omongan dari luar. Sebagai contoh misalnya, ketika Sanusi sedang berjalan, beraktivitas, bekerja misalnya, tiba-tiba ada yang melihat Sanusi berjalan, berboncengan misalnya dengan orang lain, padahal itu bukan istrinya. Yang melihat tadi melaporkan kepada istrinya. Ketika menerima laporan tersebut, apabila seorang istri tadi tidak langsung untuk, katakanlah cerita tadi langsung dipercaya, ketika suaminya pulang, apa yang terjadi? Dipastikan akan terjadi yang namanya pertengkaran. Tetapi manakala seorang yang bernama Ayu ini, ketika ada orang yang menyampaikan berita-berita pesan, yang dia melihat suaminya berjalan, dia tidak langsung mudah percaya. Tapi caranya adalah ketika suaminya pulang, dia komunikasikan, dia ajak baik-baik berbicara. Tadi Kak, kamu tadi aku dengar ada orang yang mengatakan kamu berjalan. Siapa itu? Jujur beda papu.
dengan baik-baik. Oh, itu kawan dulu, kebenaran dia lagi berjalan, jadi kubonceng supaya sampai tujuan. Tidak ada maksud apa-apa, hanya sekedar menolong. Insya Allah aman. Tapi kalau ayo langsung bentak-bentak, ngaku kau tadi di luar, boncengan dengan kawan, yang ngaku kawan, padahal itu adalah pacar katanya dah, cewek kau dulu. Maka dipastikan pasti ada yang namanya perdebatan, pertikaian, hingga pada akhirnya keluarlah dari ucapan lisan tadi kalimat-kalimat yang tidak sopan, yang tidak pantas, sehingga ketika tidak ada di antara mereka berdua untuk menahan nafsu, maka jangan sampai keluar ucapan cerai. Ini yang harus kita jaga. Oleh sebab itu, Muhammad Sanusi dan Ayu harus kalian manfaatkan, komunikasikan dengan baik-baik. Ketika ada masalah dalam keluarga antara suami dan istri, jangan mudah langsung bercerita kepada orang tua. Hati-hati. Ada orang tua yang sifatnya dia mau membela anaknya sendiri, ada juga yang mau membela anaknya sendiri. Maka ketika mereka masing-masing mampu untuk dapat menjaga permasalahan dan diatasi, maka insya Allah itu semua akan menjadi rukun kembali. Dan pastikan dalam rumah tangga pasti akan terjadi yang namanya pertikaian. Tinggal lagi bagaimana caranya untuk kita sama-sama di antara satu yang lainnya sambil menahan. Kalaupun tidak ada yang bisa menahan, tapi upayakan ada yang mengalah. Yang jadi masalah tidak ada yang mau mengalah. Itulah tadi ujung-ujungnya pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Ada barang yang dijual sehingga dia berlari dari rumah. Nah, ibu bapak jamaah sekalian, hal yang kedua adalah di samping komunikasi ada koordinasi. Maknanya apa? Ketika Ayu mau keluar, dia koordinasi, artinya mohon izin dengan istri, mohon izin dengan suaminya, mau pergi ke pasar kah, mau pergi ke tempat temannya, ada yang disampaikan. Koordinasi maksudnya di situ ada peran yang dilakukan oleh seorang istri untuk minta izin. Yang terakhir adalah kolaborasi. Nah, inilah manfaat dari kolaborasi. Apabila suami istri ini sudah tahu dan saling pengertian, ketika ada orang-orang yang mau membuat rumah tangga ini menjadi retak, mereka sudah tahu. Kenapa? Karena sudah di situ saling pengertian, sering berkomunikasi, bahkan sering koordinasi, sehingga apa yang dikatakan oleh orang tidak mudah percaya. Karena antara suami ini sudah tahu di mana letak kelemahan, kekurangan antara masing-masing. Oleh sebab itu yang terakhir, Sanusi, Muhammad Sanusi, ketika engkau sudah memilih Ayu Lutfia Putri, berarti engkau sudah mengetahui, engkau sudah menyadari di mana letak kelebihan nanti calon istrimu dan di mana letak nanti kelebihan istrimu. Ketika nanti istrimu memiliki kekurangan, jangan mudah untuk diceritakan kepada orang lain. Tapi bagaimana kekurangan istri itu? Kita yang menutupi. Bila perlu kita memberikan solusi-solusi yang terbaik. Begitupun ketika kelebihan-kelebihan itu. Jangan membuat Muhammad Sanusi menjadi seorang yang sombong sehingga bercerita istri aku pandai begini, seolah-olah istrinya itulah yang paling pandai. Nah, begitu juga Ayu. Salah satu sifat yang harus dimiliki seorang istri yang utama adalah hanya satu. Hanya satu, Bapak Ibu. Artinya apa? Seorang istri itu dia akan masuk ke pintu surga dari manapun dia mau, manakala suaminya ridho kepadanya. Dan itu salah satu bentuknya adalah mengaplikasikan, mempraktekkan di dalam kehidupan berumah tangganya, ialah taat kepada suaminya. Hanya satu saja. Kalau suami dia taat kepada orang tuanya, kalau istri untuk mendapatkan surga itu dia taat kepada suaminya. Oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah sekalian, sebagai penutup daripada khutbah yang singkat ini, semoga kita doakan Ayu Lutfia Putri dan Muhammad Sanusi ini, mudah-mudahan mereka nanti telah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan mereka terus ingat bagaimana jasa-jasa orang tuanya. Mereka terus bersyukur kepada orang tuanya, yang walaupun orang tua itu juga pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, maka pastikan dari orang tua kalianlah kalian bisa hadir di sini, kalian bisa mengikat dalam ikatan yang suci, yaitu ikatan pernikahan lahir dan batin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Apabila yang disampaikan ini kurang berkenan, kami mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampunannya. Semoga kita yang hadir di sini tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang terus kita untuk berupaya untuk beribadah dan berprestasi dalam hidup dan kehidupan di dunia yang singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dio sampaikan tadi tidak hanya bermanfaat untuk kedua mempelai tapi juga untuk kita semua yang di sini.
Bapak Ibu, selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan hijab dan kabul antara kita. Kali ini tidak bisa dijual, tidak laku gitu. Alat sholat juga bukan emas kawin sebenarnya, tidak bisa dijual. Itu kalau pelengkap betul boleh. Misalnya ini berapa ini jumlahnya ini? Ini emas ini. Nah ini yang bagus jadi emas kawin. Ini harusnya. Ya, jadi dengan mas kawin berupa emas 2 suku dan seperangkat alat sholat plus ini. Boleh yang kayak itu. Kalau kayak ini ya sudah terlanjur seperti ini. Ini nak melok-melok tren lah sebenarnya. Yang benar tuh ini, Bu ya. Ini Bu ya. Loh kalau ini tidak disebut, ini punya lanang masih, bukan punya betina. Betul ya. Kepada Sanusi dan Ayu untuk mengikuti kata-kata yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 Wa Wa atubu atubu ilaihi. ilaihi. Kalau wali mungkin aja itu. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Sanusi bin Ahmad Yani, anak kandungku yang bernama Ayu Tia Putri, aku nikahkan kepadamu dengan mas kawin berupa emas 2 suku, seperangkat alat sholat dan Berupa emas 2 suku, seperangkat alat sholat, ada komanya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Sanusi bin Ahmad Yani, anak kandungku yang bernama Ayu Tia Putri, aku nikahkan kepadamu dengan mas kawin berupa emas 2 suku, seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp182.930 dibayar tunai. Aku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Barakallahu laka wa baraka alaika jama'a bainakum al khair mama ma'alata wal mustafa wa mahadil mu'minin wa qawqatu wal hadis wa ta'al mu'min wa alisun wal qulub wal syai'in wa bikum ala salihan manati wa manin Rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina maulana innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahirabbil alamin taqabbalallahu minkum. Selanjutnya kami silakan beliau wanita untuk sah menjadi seorang suami. Oh, cantiknya yuk. Woi, caung India yuk. Dan sang istri dari Muhammad Sanusi kami persilakan untuk hadir. Sang istri dari Muhammad Sanusi kami persilakan untuk hadir di tengah-tengah kita mendampingi sang suami dan urusan melaksanakan hijab kabul. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Senin tanggal 7 November 2022, saya yang Sanusi bin Yani berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa saya akan menggauli istri saya bernama Ayu Tia Putri bin Basri dengan baik masyarakat menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan singkat dalil sebagai berikut. Apabila saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib pada 3 bulan lamanya,
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau 4. Membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai reward atau pengganti kepada saya, itulah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang reward tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Palembang, 13 November 2022. Suami M. Sanusi. Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu, berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu ku syukuri, begitulah adanya. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku, agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudahlah kau temani diriku. Dan alhamdulillah dengan sekali ucapan kabul sah beliau atau Muhammad Sanusi menjadi sang suami dari Ayu Olivia Putri dan tercatat di buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Indonesia dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kecil Palembang. Terus selanjutnya penyerahan buku nikah ini akan kita langsungkan. Namun terlebih dahulu kiranya di sini ada suatu prosesi penyerahan pelangkah, yaitu dari Ayu Olivia Putri kepada seorang kakaknya yang bernama Didi untuk menerima pelangkah tersebut, dan kiranya dengan hadiah atau bingkisan pelangkah ini kiranya doa dari sang adik Ayu Olivia Putri untuk kakaknya Didi semoga terkabul. Insyaallah sang kakak juga pada suatu saatnya nanti akan mendapatkan jodoh yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ayu Olivia Putri. Saya langsung ya. Ayu, serahkan Ayu kepada sang kakak. Kak, jadi ini sebagai pelangkah dari
adikmu Ayu Livia Putri, mohon doa kakak biar Ayu yang melangkahi kakak ini insya Allah mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ayu juga berdoa kepada kakak, semoga kakak nanti dalam urusan jodoh ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua insya Allah mendapatkan petunjuk dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini langkah dari Ayu pada kakak, mohon kakak terima, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua, amin ya rabbal alamin. Silakan Ayu. Ayo, silakan Ayu. Situ. Enggak lagi. Silakan Ayu. 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 Ya. Iya Ayu. Bantu Sanusi. Bantu. Ya, bantu Bantu tangan Sanusi. ini, bantu tangan dulu. Berdua. Ah. Iya. Jadi Iya, dulu. Ini. Kasih pegang. Yudi maju. duduk deh. Aduh, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baru Ya. Alhamdulillah. Ya, demikian prosesi langkah dari sang Ayu kepada kakak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan memberikan petunjuk dari Tuhan kepada kita semua. Amin. Dan selanjutnya buku nikah untuk kedua mempelai. Sini. Ayo. cari di sini. Ya, ada foto dulu lagi. Buka lagi, dibuka ya. Buka. Tarik dulu. Mana bukunya? Buka. Yang ada fotonya. Ulang lagi. Pasang. Dalam bentuk kalung, cincin, dan gelang yang berjumlah 2 suku, dan juga diiringi dengan pelengkap yaitu seperangkat alat sholat dan sejumlah uang yang telah kita lihat. Dari sini. Masih ayo terus kanan. Depan. Ayo pandang ya satu. Oke. Ya, sujud. Ayunya sujud. Ya, Sujud ya. Sujud ya. Pelan-pelan ya. pegang berapa pundak. Pundak satu. Untuk antara kedua mempelai dengan kedua orang tua, dan salam-salaman kepada hadirin serta handai tolan dan keluarga besar dari kedua mempelai. Dan kami persilakan untuk sedikit Aja nih. Agak pelan-pelan. Tahan dulu. ya, Ayo, sentuh ya. marilah kita laksanakan acara sujud syukur ini dengan membacakan salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah. Bapak Ibu kami silakan berdiri. Ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ayo, amin.
بالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. آمين. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi shalli wa sallim bersama dengan dihadiri sujud sungkem dan salam-salaman antara kedua mempelai dengan kedua orang tua dan saudara kalian sekalian. Dan untuk selanjutnya acara akan kita isi dengan suatu acara yang merupakan tradisi bagi masyarakat kita Kota Palembang, yang mana ketika sang anak keponakan kita yang mengakhiri masa lajangnya menuju ke rumah tangga dengan melaksanakan menunjukkan bahwa cinta kasihnya seorang kedua orang tua itu tidak hengkang oleh hujan dan tidak pudar oleh panas, maka suatu acara yang disebut dengan suap-suapan dan cacap-cacapan dari keluarga besar kedua mempelai, yaitu dari nenek, kakek, serta paman dan lain sebagainya, yang akan kita langsungkan pada pagi hari ini juga, pagi menjelang siang ini, yang akan dipimpin oleh pemandu acara suap-suapan dan cacap-cacapan. Dan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, para undangan, kiranya ucapan rasa terima kasih dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kami persilakan kalaupun ada santapan yang telah disediakan untuk segera menikmatinya. Dan selanjutnya mikrofon ini akan kami serahkan kepada pemandu acara suap-suapan dan cacap-cacapan, yaitu kepada Ibu Khadijah. Kami persilakan. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas izin dan ridhonya juga pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama-sama di mushola ini dalam acara adat atau tradisi yang telah kita saksikan bersama, suatu acara yang sangat sakral, yaitu acara akad nikah antara Sanusi dan Ayu telah berlangsung dengan lancar, sukses dan tanpa hambatan. Selanjutnya akan kita saksikan bersama acara tradisi adat, yaitu acara suap-suapan dan cacap-cacapan ini, suatu acara pengantar kedua mempelai yang telah diakad nikahkan. Silakan duduk. Merupakan acara pengantar, yaitu mengantarkan kedua mempelai ini dengan penuh kasih sayang. Suapan ini akan kita saksikan bersama. Untuk acara pertama yaitu suap-suapan ibu mempelai pengantin wanita yang akan memberikan suapan kepada mantu dan anaknya. Dahlia dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Nasi kunyit panggang ayam masuk mulut suapan sayang.
Hati ibu merasa senang melihat anakku bertukar pandang. Rumah besar tiang 8, rumah kecil tiang berikut. Kasih anak sepanjang jalan, kasih ibu tiada terukur. Ketahuilah kedua mempelai, kasih seorang ibunda kepada kalian berdua tiada terukur sampai kapan juga. Cinta mempelai laki-laki, kami persilakan untuk mengambil tempat, memberikan suapan kepada anak mantunya terlebih dahulu. Silakan ibu. Kita saksikan bersama. Silakan ibu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selendang bersegi 4, ikat di pinggang erat-erat. Sekarang istri kau sudah dapat tanggung jawabmu dunia dan akhirat. Amin. Allah amin. Mantap. Ayo. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ibu menyuap mata berlinang sebagai bukti kasih dan sayang. Anakku jauh tetap dikenang, kamu yang tinggal jangan dilupakan. Ya. Akan memberikan suapan kepada mempelai laki-laki dengan mengucapkan Bismillah. Gula batu buah selasi, kalau diminum hati menjadi bersih. Kau dibesarkan dengan alunan kasih, jangan sampai ananda berdua berselisih. Berikut untuk mempelai wanitanya, ya kami ucapkan terima kasih. Keagungan Allah tiada bandingnya. Rahmat nikmatnya kita harapkan. Kalian berbahagia kami mohonkan, suasana ini kami sukakan. Terima kasih Ibu Sophia. Selanjutnya untuk memberikan kepada mempelai laki-lakinya. Silakan Ibu mengucapkan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kesian tadi dia ingin tadi kesian mangga-mangga. Iya. Para mempelai laki-laki berdua dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Cuci tangan sebelum makan. Bersihkan jari beserta perjodohan ini takdir ilahi. Bersyukur kalian setiap waktu. Iya, terima kasih. Selanjutnya selamat untuk cucu mempelai wanita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Suapan ini coba rasakan, doa dan restu kami panjatkan. Rezeki yang halal selalu diidamkan, amal ibadah harap laksanakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ketan dimasak berwarna kuning, disantap keluarga di pagi hari. Wahai mempelai duduk bersalin, hati kami berselisih. Iya. Kita minum Bu. Selanjutnya untuk mempelai laki-laki kami silakan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allah pengasih lagi penyayang, tak pilih hamba ataupun raja. Jangan lupa gunakan sembahyang, tingkatkan iman dan takwanya. Terima kasih pada ada baju tidak? Ada. Tambah. Iya, banyak ini kembang.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita saksikan bersama Bapak Mempelai wanita yang adalah memberikan cacapan pada anak dan nantinya. Bukan kacang seberang kacang, tapi kacang datang dari itu. Bukan datang seberang datang, tapi kami yang datang mendoakan mempelai berdoa. Semoga kedua mempelai hidup berbahagia sampai ajal memisahkan mereka. Amin ya rabbal alamin. Berikut kami minta dari selanjutnya ucapan kedua. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Basah tangan ya, tangannya yang basah. Bawa ke peninggal. Kota Palembang berfungsi, kota terkenal sejak bahari. Program pemerintah harap patuh, keluarga sejahtera kalian jalani. Jangan. Berkatnya itu kan dengan mengucapkan bismillah, semoga kedua mempelai hidup berbahagia, selalu seiras kata, seiras berjalan senada dan seirama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sudah acara televisi Sumatera Selatan, yaitu acara sosokan dan cacapan. Kami selaku pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara televisi Sumatera Selatan ini, yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah berjalan dengan lancar dan menerima, maka usailah rangkaian acara kita pada pagi menjelang siang hari ini, dan tentunya kita semua berharap semoga acara ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah bagi kita semua, dan tentunya kita bersyukur dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara selanjutnya. Sudah berulang kali aku bermain cinta, jadi baru abang yang adik cinta. Pemuda yang gangguku semuanya buaya, abang jadi ragu pada dirimu. Kau masih gadis atau sudah janda? Aku harus mengeluh, abang tentu dapat membedakan. Sesungguhnya dirimu memang sudah walaupun kau janda tetap ku cinta. Kau masih gadis atau sudah janda? Baik katakan saja, jangan malu. Mengapa aku
sesungguhnya dirimu oh memang sudah janda. Walaupun kau janda tetap ku cinta. Marilah segera kita kawin saja. Ibu nyanyi, Bu. Ibu nyanyi lah. Boboda. Saweranyo tambahin.